gara-gara mencium pipi salah seorang mahasiswi. Oknum Kades Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, AK harus jadi tersangka tindak pidana pelecehan seksual. Menurut Kapolres Wajo AKBP Muhammad Islam Amrullah yang didampingi Kasareskrim AKP Muhammad Warpa di Mapolres Wajo Jumat 16 Oktober 2020. Status AK sudah dinaikkan dari status saksi menjadi tersangka. Penetapan status tersangka terhadap AK dilakukan setelah penyidik memeriksa 10 saksi. 2 diantaranya adalah saksi ahli, yaitu saksi ahli bahasa dan saksi ahli hukum. Tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum kepala desa tersebut dilakukan pada bulan Juli di kantor desa Lempong pada saat korban AP meminta tanda tangan untuk laporannya selama melaksanakan kegiatan KKL. Tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP, subsidiar pasal 294 dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun. Kapolres Wajo mengharapkan agar kejadian seperti ini tidak terjadi di tempat lain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pada sore hari ini saya akan merilis sebuah kasus yang kebetulan terjadi sebelum saya menjabat di sini. Masih terngiang mungkin oleh para halayak bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli di sebuah kantor desa di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo terjadi perbuatan asusila, diduga melakukan perbuatan cabul. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang oknum inisial AK terhadap seseorang yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, anak didiknya maupun dalam penguasaannya. Hal tersebut dibuktikan dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh yang berhak mengeluarkan, yaitu di Makassar, untuk melakukan kegiatan di desa tersebut. Pelaku ini melakukan perbuatannya di kantor pada saat korban ingin meminta tanda tangan hasil dari pelaksanaan kegiatan di desa tersebut. Memang memerlukan waktu yang agak panjang. Ada 10 orang saksi yang diperiksa, di antaranya saksi dari ahli bahasa dan ahli hukum. Karena bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Bugis, maka kami gunakan ahli bahasa yang benar-benar qualified, yang bersertifikasi untuk mengartikan maksud dari kata-kata tersebut, maksud dari perbuatan tersebut ke dalam atau ditafsirkan ke dalam pasal-pasal KUH pidana, apakah memenuhi unsur atau tidak. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka hasilnya adalah memenuhi unsur, sehingga pada sore hari ini Polres Wajo menaikkan status dari saksi ke tersangka terhadap oknum AK tersebut. Hal ini menjadi perhatian bersama, semoga tidak terjadi di tempat-tempat lain, bahwa siapapun itu yang menjadi anak buah, anak didik, anak asuh, maupun dalam penguasaannya, dalam kedinasannya, dalam pekerjaannya, tidak dilakukan perbuatan asusila. Saya kira itu untuk sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tindak untuk pasal yang disangkakan? Ya, mohon maaf, pasal yang disangkakan adalah pasal 289 subsidiar pasal 294
ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Mungkin ada pertanyaan apakah akan apakah akan dilakukan ditahan atau tidak ya. Hati-hati rekan-rekan, saya sudah paham. Itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif penyidik, bukan saya. Nanti penyidik yang akan menentukan apakah ditahan atau tidak. Sehingga nanti kita lihat bersama oknum tersebut akan ditahan atau tidak. Saya kira itu. Ada berapa saksi Pak dari awal sampai akhir yang dihadirkan Pak? Ada 10 orang saksi yang kami periksa. Masuk saksi bahasa Pak ya? Saksi bahasa dan saksi ahli hukum, ahli bahasa dan ahli hukum. Beliau seorang profesor. Sehingga kenapa agak lama, karena menunggu waktu beliau senggang, dan kemudian ini masa pandemi, beliau juga pasti sangat hati-hati untuk menerima tamu dan sebagainya. mungkin Pak Kasat? Apakah akan dilakukan penahanan Pak Kasat? Oh, penyidiknya bukan Pak Kasat, beliau atasan penyidik, nanti penyidiknya. Beliau atasan penyidik, nanti penyidiknya langsung. Nanti kalau Bang Abi mau nunggu sampai sore ya silakan, nggak apa-apa. Nanti itu ada jawabannya di situ. Saya kira itu. Terima kasih. Bila ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk status kalau sekarang Pak bagaimana Pak? Jadi status sudah kami naikkan menjadi tersangka. Yang bersangkutan kita periksa sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atas perbuatan apa itu Pak? Atas perbuatan cabul atau asusila terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya, yang bekerja, yang melaksanakan tugas sekolah di desa tersebut. Pasal yang disangkakan Pak? Pasal yang kami sangkakan yaitu pasal 289 subsidiar pasal 294 ayat 2 KUHP. Dalam kasus ini ada berapa tersangka Pak ya? Kebetulan dilakukan oleh satu orang saja, sehingga hanya satu orang tersangka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Oknum yang melakukan ini? Yang dilakukan oleh oknum seorang kepala desa di Kabupaten Wajo. Siap. Dari Kabupaten Wajo, Edi Prekendes, Berita Wajo melaporkan.